canggah dari Syekh Al-Albani. Nah ini terus saya dampingi Gus Eda ini dampingi Gus Eda ini karena kan saya sekarang sudah digunakan menjadi kurikulum di dalam ulum dan di Sekolah itu untuk santri-santri. Alhamdulillah sekarang sudah membuat homeschooling. Jadi santri-santri yang berhadapan dengan artinya itu pelajaran sekolah itu langsung mengikuti ujian. Ini kan terus saya nih yang ngurusi pondok di Penawan. Inginnya kan kalau bisa nanti dipraktekkan di sana. Nah ini kebetulan ini dari Tanjung Pinang, kami juga melatih anak Tanjung Pinang ini yang sudah agak menguasai. Nah, makanya kan saya ya alhamdulillah dari panjenengan ini sekarang sudah kemana-mana. Menawi wonten apa semacam pelatihan tah napa kami siap untuk menyelenggarakan. Kemarin setelah saya dengan Pak ini kan paling pertama kali yang beliau percaya dari semua yang saya datangi. Nah saya itu diskusi panjang dengan beliau. Alhamdulillah sekarang metodenya semakin mendekati sempurna. Nah kalau memang di sini untuk menyiapkan trainer dan sebagainya atau Ustadz dengan metode yang kami sempurnakan, ya kami siap. Nah sekarang seperti contoh di Sekolah itu kita mencetak trainer dan Ustadznya untuk bisa dilanjutkan menjadikan sebuah kurikulum. Karena pengembangannya bukan hanya di Al-Quran tetapi di sains, terus bahasa dan sebagainya. Makanya kan misalkan wonten ibaratnya napa kuota ini kan ada paket hemat, ada paket apa kan ngeten. Makanya misalkan jenengan maringi konsepipun. Kalau pelatihan paket hemat itu berapa hari, isinya apa, dan kemungkinan yang diterangkan apa, ketersediaan terus dengan ibaratnya apa yang perlu kami siapkan. Ya alhamdulillah malah insya Allah saya berikan insya Allah. Saya nyuwun nomor HP, saya kirim. Terus yang kedua makanya saya datang ke sini dengan akhirnya banyak santri mengarah pada menurut orang menghafal Quran, tapi menurut kami kan memindahkan Quran. Nah saya butuh bimbingan dari dia. Sehingga tanpa diduga ilmu ini kan mengalir seperti air. Sekarang sudah banyak kami mengatakan itu kan bukan menghafal Quran tetapi menggambarkan Quran dengan belajar makro dan sebagainya. Nah, teman-teman dari UGM juga melihat perkembangan yang semakin signifikan itu perlu saya pendamping ulama-ulama. Untuk usia tidak terbatas usia ya. Alhamdulillah teman saya profesor dari Brawijaya Malang umur 72 tahun, tadi sudah meninggal. Prof namanya Sujindro. Dia bisa membedakan alif kelas, terus al-falaq, an-nas, al-lahab, sampai al-kafirun, terus meninggal. Beliau pada saat itu alhamdulillah bisa. Adi Yambuk niku kan ibaratnya restoran besar nih. Menu utamanya ya Al-Quran. Nanti menu tambahannya ibarat restoran ya ono sate, ono soto dan lain-lain. Terus ada yang memang khusus putra, khusus putri, ini ada yang mondok aja, ada yang mondok plus sekolah dan lain-lain. Engkang kawula tangani kan engkang plus sekolah dengan jenjang MTS MA dan hanya putra. Posisinya di gunung, misalnya, lah karena posisinya di gunung terus jenjangnya MTS MA, maka kami di waktu ini dari akhir Juni atau pertengahan Juni sampai pertengahan Juli itu benar-benar banyak waktu luang. Karena pondok kami hanya pulang setahun sekali di liburan Ramadan dan Idul Fitri, sedangkan kenaikan kelas semesteran itu tidak ada pulang, ngaji tetap berjalan, sehingga jam sekolah itu praktis kosong. Biasanya kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan kalau ada temuan-temuan tentang kajian kitab
atau kajian menghafal, termasuk pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan skill dari santri. Mungkin persiapan namanya santri kan tidak semuanya nanti keluar jadi kiai. Nah, di waktu liburan sekolah inilah, jam sekolah itu kita gunakan untuk latihan-pelatihan. Makanya tadi saya bilang seandainya nanti ada skema atau konsep atau tadi paket-paket yang bisa kamu laksanakan, waktu ini benar-benar sangat tepat. Karena hobi itu diangkat oleh beliau, kita tidak usah ngomong paket, tak berikan mulai dari hobi itu paket saya akan latihkan semua. Dan yang kedua, Pak ya sudah saya punya pelatihan budidaya pertanian, peternakan, perikanan juga. Kalau memang kalau itu jangan dulu. Oke, berarti yang hobi. Kalau peternakan perajangan yang ada hubungannya dengan menghafal apa ya? Oke, siap. Khusus enggang hubungan kali menghafal. Siap, nanti saya beritahukan kegiatannya nanti masih janji. Nah, memang nanti yang dari Bangkalan itu usia yang pelatihan kami 41 ini beliau ikut ke sini. Ya, makanya beliau bisa makanya menghafalkan Quran dengan versi kami. Nah, sehingga ini mau kemana ya minta petisir. Misalnya bentar lagi datang, moga-moga cepat. Nomor kula iya Dia akan nyari cerita di dalam. Iya, kalau sama manusia sing tanggal wali ini kalau yang ada takkan di wali ini nanti ampun yang mendak terus. memang pelatihan yang kita siapkan ya memang yang mendukung tahfidz sama kesantrian atau kenegarawanan atau menjadi seorang WNI yang taat, baik taat beragama maupun bernegara. Kalau yang terlalu luas kayak peternakan dan lain-lain badan. Kalau kerajinan tangan misalkan nyablon, yang ringan-ringan. Tapi kalau sampai peternakan enggak, karena nanti itu mengambil, sementara ini pemahaman kami itu mengambil waktu untuk menghafal, waktunya akan tersita ke sana. Sementara pemahaman kami semacam itu. Jadi lebih ke perangkat-perangkat atau temuan-temuan yang memang memperkuat langsung ke bidang hafalan, penguat. Ini kapan kita besok setelah kami di masjid kita kabar. Rata-rata yang isi malah wali santri biasanya. Jadi misalkan ada pelatihan tentang kesehatan, bagaimana santri itu bersih, bagaimana dia tidak kudikan dan lain-lain, walaupun katanya enggak kudikan orang santri. Iya betul. Cuman tetap ada ikhtiar. Biasanya yang isi Pak Dokter, Bu Dokter, tapi mereka bukan orang lain, mereka wali santri kita sendiri. Terus nanti ada bela negara tentang ketaatan bernegara. Yang isi nggak TNI atau Polri, tapi ya wali santri. Kalau memang mau kerjasama sampai ke tingkat Fakultas Kedokteran UGM tentang penelitian ini tentang otak, ini kan sebenarnya penelitian tentang otak. Kalau memang itu dikehendaki, saya juga siap mendatangkan teman-teman dari UGM semua. Karena memang penelitian ini kan kami ada beberapa jadi melibatkan beberapa fakultas psikologi, fakultas kedokteran, fakultas dari fisika karena mengukur getaran, terus ada beberapa dokter dari dokter darah, dokter saraf. Cuman yang ahli kognitif dengan syarat Prof. Ginus sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah itu yang sebelum corona itu. Sebelum corona, jadi sebelum corona sudah meninggal. Nah itu akhirnya terhenti penelitian saya. Terus saya lanjutkan dengan
dengan diskusi dengan beberapa profesor tapi yang tidak mengarah kepada keilmuan itu, alhamdulillah malah menyempurnakan. Nah, terus yang kedua ini makanya saya datang ke sini juga terjadi perdebatan ya, karena saya ada di UGM dan diskusi dengan psikologi, terjadi perjalanan spiritual yang membuat saya setengah ini sistropin atau apa ya, menurut kami itu adalah penyakit kejiwaan. Tapi menurut teman-teman dari ulama, makanya saya mendatangi para ulama, terjadi perjalanan spiritual yang luar biasa. Sampai akhirnya saya datang tadi malam ke Sunan Gunung Jati itu karena ada dorongan perjalanan spiritual yang sampai semacam itu. Jadi antara sains dan spiritual ini sekarang lagi mengguncang jiwa. Kebetulan dengan kesempurnaan ini, kesempurnaan teknologi metode ini semakin mendapatkan seperti itu. Dan anehnya kesempurnaan itu juga didapatkan dari perjalanan spiritual itu. Bukan lagi saya, karena mungkin sudah meninggal Prof. Ginusnya ya. Semacam itu. Nah, terus saya ngebel beliau kemarin tentang ini, dengan banyaknya yang penghafal Quran, wah ini harusnya bagaimana? Karena selalu ditanya sanad. Dan banyak. Makanya terus saya soal kesini dalam rangka ketidaktahuan kami tentang hal itu, karena memang keahlian kami ada di sayang di sana gitu. Biar nanti berpadu ya dengan yang sudah berjalan. Ya, makanya kami selalu terbuka dengan temuan atau mungkin teori-teori baru yang mungkin bisa kita sinergikan dengan yang sudah. Saya dulu pas waktu ketemu dengan Pak Jaya dulu, Prof. Ginus masih sugeng ya pada saat pertama kali beliau ke Madiun. Itu kalau pada saat itu beliau ada mungkin akan semakin hasanah ilmu akan semakin luar biasa. Ibaratnya nanti misalkan dalam proses pelatihan kan dari kami yang sudah menjalani kan pasti ada pertanyaan atau mungkin pengalaman. Jenengan pengalaman yang kami pernah praktekkan kok kejadiannya semacam ini. Misalkan objeknya mungkin bisa sama tapi hasilnya bisa beda misalkan. Yang mungkin nanti saling menyempurnakan antara ini dan ini. Makanya saya sekarang membentuk laboratorium raksasa di mana dari lembaga Darul Ulum dan Ibnu Khalil. Kami juga mendata anak-anaknya apa yang terjadi, kita konselingkan dengan teman-teman dari psikologi UGM. Sampai kami membentuk homeschooling itu karena di luar dugaan saya ya, setelah anak bisa memindah juz 30 itu peningkatan IQ, EQ dan SQ bersamaan. Bahkan untuk pelajaran tertentu mudah kembali dengan mudah semuanya. Ini adalah sebuah yang perlu disampaikan ke masyarakat. Dan anak tidak terbebani karena memang tidak boleh menghafal. Jadi kami tidak boleh menghafal sama sekali. Tapi ya prosesnya memindahkan Al-Quran ini. Dan dari situ muncul intuisi yang luar biasa untuk menciptakan intuisi pada diri anak-anak ini. Ini alhamdulillah sudah berapa tahun ini? Menurut saya 2 tahun yang lalu sih. Saya kesini, 3 tahun yang lalu. Kayak dulu Prof. Ginus sudah mau kesini dari kuliah di Toronto untuk kognitif. Jadi bahkan dari Toronto promotor beliau Prof. John Kennedy datang ke sini dengan tim untuk melihat penelitian ini. Saat itu. Monggo kalian sih dan sing pasang Pun adzan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kenapa puasa Dawud, kenapa puasa Senin Kamis. Niku monggo. Terima kasih. Ngersakaken jambu. Ji. Triliun yang pipo. Jadi organik disemprotkan langsung hidup segar. Ya bisa mengurangi pupuk anorganik, pupuk NPK itu bisa dikurangi sampai ke tingkat 60%. Jadi saya berharap ini Pak, kan beliau
anu lah apa pertanian. Saya ingin membawa itu untuk teman-teman teman-teman santri bagaimana menciptakan suatu saat nanti lah. Ya kan dari jamiah Nahdlatul Ulama ini jadi yang pertanian yang banyak. Biar pertaniannya bisa maju gitu. LPP ini. Nak diusahakan ora proposal kan. Jadi kami punya tagline Marolis ya, mari tolak kapitalis supaya masyarakat bisa hidup. Jadi ilmu keilmuan itu kan bisa diberikan harapan saya. Saya Pak ya, sempat guncang ini ya, bukan dari Tebuireng kan, yang dekat Tebuireng ya. Sehingga apa ya, pengalaman spiritual dengan apa ya, dengan pemahaman saya yang eksak itu jadi benturan yang sangat luar biasa. Jadi saya bolak-balik ke Sarjito untuk melihat kondisi jiwa saya. Saya nggak apa-apa, karena benturan pemahaman. Jadi secara umum ini memindahkan ya, memindahkan, nge-save. Kayak ibaratnya flash disk ngoten nggih. Ya. Di-save. Ya. Bahkan ini artinya juga anak yang tidak pernah belajar nahwu sorof langsung bisa mengartikan. Jadi pada saat kulitan Rasul itu pintar, bukan umi. Itu dalam kategori kami dari sains ya, bahwa Rasul bisa membenahi susunan surat, ayat, dan sebagainya. Nah setelah itu Rasul bisa menegur Zaid bin Sabit ya. Nah itu ini salah. Kenapa? Rasul menyontek yang ada di sini, melihat itu prediksi kami. Karena ternyata anak didik kami itu seperti itu. Bahkan yang dari Bangkalan Quran Al-Fatih ada lam yang kurang, artinya dia tahu ini benar, ini akan kami laporkan karena dia bisa melihat terus ada apa ya, anak ya berubah dengan artinya sekalian. Nah yang anehnya lagi mengubah karakter langsung dalam waktu 20 hari. Itu mengubah karakter, bisa memindah Quran. Ya monggo kalau dikembangkan malah ini seluas-luas akan mengembangkan. Niki mau saking belum nanti Sunan Gunung Jati. Langsung beri ya. Pertama kali kan saya nggak kenal Pak Yai pada saat ini ya. Yang mendekat ke saya ini sekarang orang-orang yang kakeknya Quran, semuanya yang itu mendekat. Ya, itu ada tanda kenapa kira-kira. Saya tidak tahu, karena saya tidak paham ya tentang ayat-ayat tentang apa saya tidak paham. Karena hobi kan senang. Ada hobi ya. Dari nama itu juga menyenangkan orang. Jadi kalau ada ilmu yang memang baik kan orang-orang mesti akan tertarik. Mendekat itu rata-rata yang orang tuanya atau mbahnya yang memegang sanat itu harus seperti mendekat. Ya pokoknya kan inginnya supaya hafalannya bisa menjadi baik. Sambut handshake saya. Oh
monggo jenengan kan jamak Iya. nggih. Niki anu sing anu riyin. Terus buat ikutnya biasa.